sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Kalau kau nak buat bisnes, buat sungguh-sungguh. Don't give up. Kalau jatuh 7 kali, bangun 8 kali. So, kita yakin aja lah, rezeki udah ada yang ngatur, bener ya. Jalanin hidup men, jadi orang baik, cari keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sholat, ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sedekah, dan ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita haji. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kesusah payahan kita, keletihan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki. Nah ini men. Jadi kalau kita nyari pakai cara yang halal, nyarinya itu, capeknya itu, nggak ketemunya itu, pahala semua men. Ada 3 hal. Kalau kita lakukan 3 hal ini, insya Allah rezeki berkah. Dan ada 3 hal, terserah agamanya apa nih. Kalau lo lakuin 3 hal ini, maka rezeki lo seret. Yang buat rezeki kita berkah, yang pertama, bakti sama orang tua. Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang berhenti mendoakan orang tuanya, maka Allah pun akan berhenti memberikan rezeki padanya. Jadi bakti sama orang tua men, penting banget. Yang kedua, silaturahim, gaul, pandai-pandai membawakan diri, main di sana, main di sini, banyak teman men, banyak teman, banyak rezeki. Yang ketiga, berbagi kepada sesama, sedekah. Bukan aja berbagi uang, berbagi apa aja yang bisa kita berbagi, benar ya? Kalau ente lakuin ini, maka ente berkah rezekinya. Tapi sebaiknya, jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha. Bener ya? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah. So insyaallah, jangan pernah menyerah. Kita usahakan cari rezeki yang halal saja dan merasa cukuplah dengan rezeki yang halal saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak tanya, jangan banyak mikir. Lo lihat tukang bakso tadi? Lihat. Nah, kalau dia mikirnya kayak lo, ntar laku gak ya? Ntar hujan gak ya? Lah bakso gue enak gak ya? Ntar ada yang beli gak ya? Akhirnya dia gak jualan-jualan. Sama kayak lo. Akhirnya kita gak prospek-prospek. Karena lo banyak mikir. Tugas kita ini ikhtiar aja ya. Nanti Tuhan yang akan sempurnain. Paham? Paham bang. Paham bang. Ini mungkin kamu salah satunya yang tidak segera memulai bisnis karena alasan nggak punya modal. Nah, kalau nggak punya modal berarti kamu kesulitan keuangan dong saat ini. Justru, jadikan itu alasan untuk segera memulai bisnismu. Pertanyaannya, sampai kapan kamu kesulitan masalah keuangan? Kalau kamu tidak memulai bisnismu hari ini, tahun depan, masalahmu pasti sama, nggak punya modal lagi. 2 tahun ke depan, masalahmu tetap sama lagi, nggak punya modal lagi. 5 tahun ke depan masalahmu tetap akan sama, nggak punya modal lagi. So, segera usahakan hari ini, mulai bisnismu hari ini, supaya tahun depan kamu sudah tidak punya masalah keuangan. 2 tahun ke depan, kalau kamu sudah sukses, kamu sudah tidak punya masalah keuangan. 5 tahun ke depan, kamu sudah bisa sukses, berhasil, dan bisa mewujudkan semua impian-impian kamu.